Gunung Gumitir merupakan sebuah gunung yang terletak di wilayah perbatasan antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi, lebih tepatnya antara Kecamatan Silo dengan Kecamatan Kalibaru, Provinsi Jawa Timur. Gunung ini terkadang juga disebut dengan nama Gunung Merawan. Sejak zaman dahulu, jalan raya di Gunung Gumitir telah menjadi jalur penghubung terpendek antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Gunung Gumitir dipilih sebagai jalur penghubung karena memiliki ketinggian paling rendah di antara deretan pegunungan yang lain, dari Gunung Raung di utara hingga Gunung Kidul di selatan. Gumitir, Gemitir, Kumitir, atau Gemitir merupakan nama tanaman Tagetes erecta yang memiliki bunga berwarna kekuningan. Di Pulau Bali, bunga gumitir banyak digunakan untuk membuat sesajen atau canang sari. Dalam kepercayaan Jawa kuno, alang-alang gumitir merupakan nama kahyangan dari Sang Hyang Wenang. Menurut legenda yang beredar di kalangan masyarakat, terutama penduduk Kabupaten Banyuwangi, nama Gumitir berasal dari kisah Damar Wulan. Setelah Damar Wulan berhasil membunuh dan memenggal kepala Menak Jinggo, ia bertemu Layang Seto dan Layang Gumitir. Keduanya berhasil menipu Damar Wulan dan merampas kepala Menak Jinggo. Gunung tempat keduanya menipu Damar Wulan akhirnya dikenal dengan nama Gunung Gumitir atau Gunung Gumitir. Wilayah Gunung Gumitir telah menjadi perhatian pemerintah kolonial Belanda, antara lain pembangunan lintasan kereta api oleh Stadspoorwerken pada tanggal 10 September 1902 dan pembangunan pabrik pengelolaan kopi Gunung Gumitir yang diresmikan pada tanggal 13 Agustus tahun 1934. Pada masa penjajahan Jepang, Serdadu Daini pun membangun sebuah gua untuk mengawasi jalur kereta api yang melintasi Gunung Gumitir. Gua Jepang tersebut terletak sekitar 100 meter dari Watu Gudang, terbuat dari beton tebal dengan ukuran sekitar 6 meter kali 8 meter. Wilayah Gunung Gumitir dilindungi dan dikelola oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Banyuwangi Barat dan PT Perkebunan Nusantara 12 Unit Kebun Gunung Gumitir. Komoditas utama Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat di sini adalah jati, pinus, dan mahoni. Sementara komoditas utama PT PN 12 di Gunung Gumitir adalah kopi robusta, pohon jarak, dan berbagai kayu-kayuan. Sejak zaman dahulu, Gunung Gumitir menjadi jalur penghubung terdekat antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Gunung Gumitir sendiri menjadi satu-satunya jalur yang ada di kawasan lintas selatan Jawa, khususnya di ujung bagian timur. Melewati jalur ini, Anda akan melewati alas Gunung Gumitir, yang meski kini telah banyak berdiri warung-warung makan, tetapi tidak mengurangi keangkeran alas Gumitir. Angker adalah kata pertama yang terbesit setelah Anda melalui jalur tersebut. Medan untuk melewati kawasan Gumitir ini bisa dibilang mengerikan. Bayangkan, terdapat ratusan lintasan lika-liku dengan bidang naik turun yang dikelilingi oleh rimbunan pohon tua, bikin nuansa makin merinding. Bukan tanpa alasan, alas ini terkenal dengan keangkerannya. Beragam kejadian mistis kerap terjadi di jalur alas Gunung Gumitir. Mulai dari kejadian kecelakaan yang mengerikan, tanah longsor terus-menerus hingga teror mistis yang dialami oleh beberapa pengendara jalur ini. Lantas apa saja misteri di Gunung Gumitir yang paling sering dialami pengendara yang melintas? Berikut kita rangkum misteri Gumitir yang beredar di kalangan masyarakat setempat. Misteri Gumitir pertama adalah pasar setan penunggu alas Gumitir. Konon katanya alas ini ialah lokasi pasar para lelembut Gunung Gumitir. Tak jarang para pengendara yang melintas seolah dinambaki kegiatan dari pasar setan ini.
Seperti cerita Harun yang dikutip dari sejarah budaya. Harun bersama keluarganya yang saat itu sedang dalam perjalanan mudik melewati alas Gumitir pada pukul 2 dini hari, dan mereka seolah melewati pasar yang penuh dengan pedagang makanan. Anak Harun pun merengek ingin membeli jajan di pasar tersebut. Harun berhenti dan membeli beberapa kacang rebus. Setelah membukanya, ternyata bungkusan kacang rebus itu berisi kembang 7 rupa yang biasa digunakan untuk sesajen. Kejadian serupa kerap dialami oleh pengendara yang melintasi jalur alas Gumitir. Ketika melihat pasar setan tersebut, mereka seolah merasa pasar itu terlihat normal. Anehnya, rasa kecurigaan baru muncul setelah melewati pasar. Bahkan beberapa kisah menceritakan bahwa siapa saja yang melewati hutan ini dan membawa benda pusaka, otomatis pusaka tersebut akan hilang dengan sendirinya. Ada yang meyakini jika benda-benda yang mempunyai energi spiritual akan ditarik ke dalam hutan angker Gumitir. Banyak yang tidak menyadarinya. Sudah pasti alas Gumitir menyimpan banyak sekali benda-benda yang tertinggal. Misteri kedua adalah rumah para arwah pekerja paksa. Banyak sosok gentayangan. Rentetan kejadian mistis di alas Gumitir melengkapi kisah misteri Gumitir yang kerap kali dikaitkan dengan arwah-arwah pekerja paksa yang meninggal saat membangun jalur alas Gumitir. Banyak dari pekerja paksa ini meninggal karena kelaparan, karena bekerja terus-menerus tanpa mendapatkan upah dan makanan yang layak. Penduduk sekitar percaya bahwa arwah-arwah tersebut masih di sana dan menjadikan alas Gumitir sebagai rumah. Ada juga beberapa kisah dari para pekerja penjaga terowongan kereta api Merawan yang mengakui seringkali mengalami hal yang tidak wajar di sekitar terowongan, seperti munculnya suara-suara tangisan orang meminta tolong. Bayangan sosok pekerja yang compang-camping di sepanjang jalur terowongan terlihat. Konon sosok mereka adalah para pekerja paksa yang mati kelaparan akibat roh Musa. Dahulu saat pembangunan terowongan diyakini memakan korban ratusan orang. Awal mulanya memperkerjakan 100 tenaga paksa yang diperintah untuk membuat terowongan pada masa penjajahan Belanda. Namun yang selamat hanya 5 orang. Sungguh ironis sekali, ratusan mayat tergeletak menderita saat pembangunan jalur ini. Alas Gumitir juga menjadi tempat pembuangan mayat-mayat anggota PKI. Konon mayat anggota PKI ini dibuang dan disebar di beberapa tempat di alas Gumitir. Kira-kira lokasi pembuangannya berada di Watu Gundang yang mana merupakan titik tertinggi jalan raya lintas Gumitir. Misteri yang ketiga adalah tarian patung gandrung alas Gumitir. Selain pasar setan, alas Gumitir juga menjadi lokasi berdirinya patung gandrung ikon kota Banyuwangi. Patung gandrung ini dibangun sebagai penanda bahwa pengendara telah memasuki kota Banyuwangi. Bukan sekedar patung, banyak saksi yang mengatakan bahwa mereka melihat posisi tangan patung gandrung ini berubah-ubah seolah sedang menari. Selain jalanan, Gumitir juga punya bangunan horor. Bangunan ini sudah ada sejak era Belanda. Sekarang sudah menjadi milik PTPN 12. Bangunan ini adalah villa. Artinya bangunan ini punya panorama yang indah sekaligus menakutkan. Dulunya bangunan villa ini masih digunakan untuk tamu PTPN 12. Tetapi lama-kelamaan bangunan villa itu terbengkalai begitu saja. Bukan tanpa sebab, karena banyak sekali kejadian mengerikan saat menginap di situ. Yang paling sering terlihat adalah hantu noni Belanda yang kerap kali menampakkan diri di sekitar kawasan bangunan tua tersebut. Banyak orang sekitar villa yang percaya kalau di bangunan itu ada istana makhluk astral. Lebih horornya lagi, di kawasan tikungan tepat di depan jalan villa itu sering ada kecelakaan yang memakan banyak korban.